Halo, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang tekanan. Nah, untuk memahami tekanan, saya mengambil materi tentang bagaimana memahami hukum Archimedes dengan media telur. Nah, tujuannya untuk memahami hukum Archimedes pada materi tekanan zat dengan media telur. Nah, kita pahami dulu tentang tekanan. Tekanan terdiri atas tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Tekanan oleh zat cair meliputi tekanan hidrostatis, asas bejana berhubungan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam zat air akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak atau dipindahkan. Nah, kita akan coba dengan sebuah percobaan, yaitu membuat telur asin. Ya, yang pertama disiapkan panci, kemudian kompor, pengaduk, dan toples. Untuk bahannya kita siapkan air, garam kasar, telur bebek, dan telur ayam. Kita lanjut ke cara kerja. Pada cara kerja, yang pertama disiapkan air dan garam kasar yang kita akan gunakan. Nah, air dan garam kasar ini kemudian dimasukkan ke dalam panci. Setelah itu dimasukkan, selanjutnya dimasak hingga mendidih. Garam menjadi larut dengan cara diaduk. Yang kedua, setelah air garam dipanaskan, selanjutnya didinginkan. Kemudian baru dimasukkan ke dalam toples yang berisi telur bebek atau itik yang telah dibersihkan sebelumnya. Nah, kita juga menggunakan telur ayam untuk bahan percobaan juga. Nah, telur ini usahakan untuk terendam di dalam air garam. Ketinggian air kurang lebih 15-20 cm. Nah, ini akan membantu kalian untuk pengamatan mengenai hukum Archimedes tadi. Nah, rendam telur ini selama kurang lebih 2 minggu. Selama percobaan berlangsung selama 2 minggu, lakukanlah pengamatan. Yang pertama, pengamatan dengan melihat perubahan yang terjadi, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. Pengamatan dimasukkan ke dalam tabel setiap 3 hari sekali, yaitu hari pertama kali memasukkan, kemudian hari ketiga, hari kelima, ketujuh, 9, 12, dan terakhir 15. Selanjutnya, kalian juga membuat video setiap harinya dengan durasi waktu 5-10 detik untuk mengetahui apakah ada perkembangannya atau ada perubahannya. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel pengamatan yang dibuat untuk nanti mengamati. Yang pertama ada nomor, kemudian bahan yang dimaksud adalah telur apa yang kalian gunakan. Kalau telur bebek, tuliskan telur bebek, atau telur ayam, silahkan tuliskan telur ayam. Kemudian hari ke sesuai dengan hari yang sebelumnya yang sudah dituliskan. Ada hari ke-0, ke-3, ke-5, ke-7, dan seterusnya, tinggal dilanjutkan. Nah, posisi telur di sini silakan menulis sesuai dengan apa yang kalian amati. Misalnya, telur dalam posisi tenggelam, atau melayang, atau juga mengapung. Nah, silakan ditulis, dan setiap pengamatan difoto dan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Setelah membuat pengamatan, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan. Apa hubungan antara peristiwa yang kamu amati dengan prinsip dari hukum Archimedes? Dan yang kedua, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kamu lakukan. Nah,
Demikian petunjuk untuk cara membuat telur asin untuk memahami bagaimana penerapan hukum Archimedes. Terima kasih.